Lagi-lagi, Bilqis Humairah Raza, putri sematawayang Ayu Ting Ting jadi sorotan. Tampil di acara 7 bulanan Syifa Sang Tante, Bilqis yang menggunakan gamis coklat dengan kerudung berwarna senada auto jadi pusat perhatian. Wardah Tina Mawa seolah telah menemukan kehidupan baru. Di tengah prahara bahteranya bersama Insanul Fahmi, justru wanita yang karib disapa Mawa itu mendapatkan berkah serta rezeki yang melimpah. Buktinya, usai pulang menjalani ibadah umroh gratis bersama putra sematawayangnya Muhammad Afnan Al-Aqso dan liburan ke Turki, Mawa langsung tancap gas healing ke kota Kembang, Bandung, Jawa Barat bersama sekel anyarnya. Udara dingin di lokasi wisata serta keindahan alam membuat Mawa menemukan keceriaannya kembali. Jadi ini sebenarnya karena one day ya, jadi nggak terlalu banyak prepare, cuman ya tas ini isiannya baju-baju Afnan, terus ya bantal lah, karena kan kita berangkatnya tadi jam 12 malam, terus nanti kita balik lagi jam 3, jadi nggak terlalu banyak bawa barang-barang apapun, ya udah cuman begini aja. Jadi pemirsa ikutin terus perjalanan kita hari ini, pokoknya kita seru-seruan di sini sama perempuan-perempuan tangguh. Tak hanya dengan sahabat, liburan kali ini juga dimanfaatkan betul oleh Mawa untuk memupuk kebersamaan dengan Afnan. Di momen itu, Mawa juga mengenalkan sekaligus mengeksplor keindahan alam air terjun. Mawa juga mengajak Afnan belanja buah stroberi yang merupakan kegemarannya. Ya, ini stroberinya gede-gede banget nih. Di sini cuacanya nggak terlalu dingin lagi, jadi alhamdulillah nanti kita langsung lanjut ke Curug. Yuk, kita cobain. Kita cobain ya stroberinya. Juga tadi kan dibeli 20.000 ya, ini udah sisa segini, tadi tuh agak banyak. Sosok Mawa sebagai ibu juga mendapat pujian dari warganet lantaran mampu mendidik putranya dengan nilai-nilai agama Islam sekaligus mendidik menjadi penghafal Al-Quran. Berlatar air terjun yang indah, Afnan kecil murojaah Quran Surat Maryam bersama ibunda tercinta. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Curug. Wala inni berdua hiataniyal kitab wa ja'alani nabiyya Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. wa bamram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron sakiya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya. Usianya 5 tahun. Afnan umur berapa nak? Afnan umur berapa nak? Ngomong nak, bilang situ nak. 4 tahun. Iya, udah sekolah belum Afnan? Udah. Udah. Afnan udah sekolah. Jadi dari Afnan masih bayi, masih di dalam perut juga bahkan aku sering dengerin murotal. Ya habibi, habibi ya Muhammad. Di saat Mawa menikmati kehidupan barunya bersama sang buah hati, jagat maya tanah air digemparkan dengan unggahan sebuah video yang diduga insan tengah asik berada di sebuah klub malam bersama sahabat dan sejumlah wanita. Dengan fakta dan bukti-bukti itulah, wajar saja bila Mawa tidak mau menerima lagi Insanul sebagai pendamping hidupnya. Aku dari kemarin tidak ada speak up sama sekali. Padahal sebenarnya banyak yang harus diutarakan, banyak yang diklarifikasi, tapi menurut aku diam itu adalah emas ya. Tolong dihormati, tolong dihargai untuk semua pihak atas keputusan yang udah aku ambil, keputusan gugat cerai yang udah aku ambil. Lantas benarkah insan kena mental lantaran Mawa sama sekali tak membuka pintu hati untuk kembali padahal ia telah meninggalkan Inara Rusli? Ditambah, Mawa juga menolak cabut laporannya soal dugaan perzinahan dan perselingkuhan terhadap Insan dan Inara. Maaf, gak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak, untuk kita berharap bisa menjunjung perdamaian.
Lagi-lagi, Bilqis Humaira Raza, putri sematawayang Ayu Ting Ting jadi sorotan. Tampil di acara 7 bulanan Syifa Sang Tante, Bilqis yang menggunakan gamis coklat dengan kerudung berwarna senada auto jadi pusat perhatian. Di usianya yang sudah menginjak 12 tahun, Bilqis menuruni kecantikan Ayu. Apalagi baru-baru ini, Bilqis yang biasanya kerap cosplay ala artis Korea, kini tampil mirip karakter Andrea Sachs dalam film Devil Wears Prada yang diperankan Anne Hathaway. Tonton saja penampilan Bilqis tuai pujian dari warganet. Sukses mendidik dan membesarkan Bilqis, nyatanya sebagai anak pertama dan juga seorang kakak, Ayu juga mampu membahagiakan dan mensejahterakan keluarganya. Bagaimana tidak, Ayu rela menggelontorkan uang untuk acara 7 bulanan serta biaya kelahiran calon keponakannya, hingga membuat warganet julid dan membuli Syifa yang dituding numpang hidup dengan sang kakak. Seperti apa antusias Ayu menyambut keponakan baru? Benarkah Ayu akan kembali mendapatkan keponakan laki-laki? Jadi kita hari ini ada 7 bulan Nena Syifa, alhamdulillah. Alhamdulillah mengambil anak yang ketiga ya dia ya. Ya doain mudah-mudahan sehat, kecil, sampai nanti melahirkan. Semuanya prosesnya semua dilancarkan, dimudahkan, sehat, panjang umur. Pokoknya, wah jadi raja kesayangan. Orang kan pada bilang gitu kan. Ya, jadi sebisa mungkin apapun itu, kalau aku pribadi ya, selagi aku mampu, selagi aku bisa, kenapa enggak? Kasih ada yang terbaik sama aku. Hanya soal materi, Ayu pun pasang badan saat Syifa mendapat bulian bertubi-tubi dari warganet. Bagi Ayu, sudah sewajarnya sebagai seorang kakak membantu dan membahagiakan adik dan orang tuanya. Seperti apa nasihat Ayu untuk Syifa dalam menghadapi bulian warganet? Iya dia. Iya sempat emosi, sempat emosi karena kan ini ya maksudnya kayak kemarin giliran gue lagi duka, lu juga lo yang pada doain gitu kan. Kok sekarang giliran udah diganti, udah dikasih, lu hujat lagi gitu kayak. Gitu kan, kan kita sebagai kakak kan bilang, lu inget ya, lu tuh udah terjun gitu, maksudnya lu tuh udah ada di ruang lingkup gue nih, udah pasti banyak orang yang suka atau nggak suka. Diamin aja orang lu mau ngomong apa. Ya biasanya sih nggak pernah ditanggepin karena hamil aja, sensitif gitu. Terus ya kita bilang gitu, ya lu beruntung deh punya empuk kayak gue, yang lain mah pada nggak disayang sama empuknya, pada hidup sendiri-sendiri. Kita mah kaya bareng, nggak kayak gue doang, lu gue bikin susah, enggak lah. Kita mah semuanya sama-sama. Oh iya juga ya, Tem tadi balas sama dia gitu kan. Ini sih lu nggak punya empuk kayak kakak gua. Meski Ayu begitu sayang dan selalu jor-joran buat keluarga, hingga membuat warganet kasihan dengan Ayu yang dianggap sebagai mesin ATM keluarga. Namun ada kalanya, pelantun lagu G-Boy Mujair ini kesal dan sewot gara-gara ayah Ojak dan Umi Kalsum orang tuanya, serta Syifa sulit dihubungi saat Ayu telepon. Baliknya, Ayu yang awalnya dendam tak ingin angkat telepon jika Syifa atau ibunya menghubungi, justru malah tak enak hati dan malah gercep angkat telepon. Dan lagi-lagi, Syifa kena bully dan dianggap hanya mau uang sang kakak. Gini, kalau kita kan bercerita emang mulut kita begini. Cuma kadang orang nangkepnya kayak serius banget gitu. Kayak waktu itu ibu juga kayak bercandaan kita doang gitu, padahal kayak kalau kita diem di rumah nih, emak kita diem seneng banget tuh di rumah, canguncang angge nggak kerja, itu kan bercanda. Jadi gini, kalau dia termasuk bukan tipe orang yang megang handphone. Ini handphonenya nggak tahu kemana, udah bodo amat. Kalau saya tipe yang nenteng handphone kemana-mana. Gitu. Walaupun kadang saya nggak pernah buka, tapi yang penting handphone ada di samping. Takut ada orang rumah nelfon, ayah ibu sih nggak pernah diangkat gitu. Tapi gini hati udah dendam nih, udah kesel nih. Awas ya, ada lu telepon gue lo, gue lama-lama, ini kan bercanda nih kita ngomong gitu, pasti netizen ngomongnya serius. Gue balas tuh ya, gue nggak angkat, tapi nggak bisa. Ketika telepon bunyi, ada nama keluarga, langsung, ya halo, assalamualaikum. Suka kesel bener ya, kalau telepon nggak diangkat-angkat, ayah gitu. Kalau nelpon ibu ke siapapun, kadang-kadang langsung ayah WA, pada kemana sih? Punya telepon bantingnya tuh HP pada gitu. Suka emang kesel. Penggantiku bisa-bisa aku